Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1295 sampai tahun 1297. Suara nyanyian naga yang tiba-tiba membuat Kevin Ye merasa sangat aneh. Bagaimanapun, tongkat besi di tangan Howard Zhang berasal dari tangan Kevin Ye, tetapi Kevin Ye tidak menambahkan susunan formasi naga apapun dalam proses pemurnian. Pada saat ini, bahkan Kevin Ye tidak mengerti bagaimana suara nyanyian naga yang kuat terdengar dari batang besi itu. Melihat tongkat besi yang telah terlepas dari telapak tangan Howard Zhang di udara, Kevin Ye terdiam lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, saat Kevin Ye merasa terkejut, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Setelah semburan nyanyian naga, api di sekitar batang besi itu benar-benar padam, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah. Kevin Ye dapat melihat dengan jelas bahwa seekor naga emas dengan 5 cakar melayang di atas tongkat itu, dan kumis naga itu masih bergetar, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Kemudian, tongkat itu bergetar dan berubah menjadi naga merah. Dengan api di mulutnya, dia langsung berlari ke Howard Zhang. Adegan ini membuat Michael Liu tampak sedikit tercengang. Pada saat itu, Liu Ming tidak dapat berhenti bergumam pada dirinya sendiri, aku menjatuhkan anak baik, ini, bagaimana situasinya? Michael Liu tidak dapat memahami apa yang dilihatnya di depannya. Yang tadinya tongkat mati berubah menjadi naga merah. Mengenai serangan mendadak naga itu, Howard Zhang hanya mundur sedikit, dan berteriak padanya, bagus sekali. Aku tidak percaya. Aku tidak dapat menaklukkanmu hari ini. Kemudian mulut Howard Zhang langsung mengeluarkan suara gemuruh. Suara gemuruh itu sangat keras, dengan bau pembunuhan. Kemudian, Michael Liu dan Kevin Ye melihat bentuk tubuh Howard Zhang mulai tumbuh. Hingga lebih dari 2 meter berhenti, dan saat ini seluruh tubuh Howard Zhang mekar dengan cahaya keemasan. Wusong, sebagaimana mestinya, memang merupakan metode pelatihan dasar dari keluarga penyihir kuno. Tubuh emas keluarga penyihir sangat tajam dan kencang. Kevin Ye memujinya saat dia melihatnya. Namun, dia tampaknya tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, itu adalah Howard Zhang, dan seluruh orang itu gemetar. Michael Liu merasakan ledakan ketakutan dari Howard Zhang dan naga merah. Saat ini, ruang pelatihan di lantai 3 seluruh kota langit hampir dipenuhi dengan keinginan yang tak tertahankan untuk bertarung. Keinginan untuk bertarung ini berasal dari Howard Zhang dan dari klan penyihir kuno. Menghadapi naga merah, Howard Zhang tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi juga mencoba untuk bergerak maju beberapa langkah. Saat ini, telapak tangan besar Howard Zhang menjepit sisik dan cakar naga merah di satu tangan dan menjepit tenggorokan naga itu dengan tangan lainnya. Di mata para penyihir kuno, naga itu sebenarnya tidak terlalu mengerikan. Bahkan ada banyak tunggangan penyihir kuno yang merupakan naga. Jadi pada saat itu, merasakan kengerian Howard Zhang, naga merah itu mulai gemetar. Raungan. Dengan raungan yang dahsyat, Howard Zhang berbalik dan duduk tepat di atas naga merah itu, memegangi kepala naga itu dengan kedua tangannya. Tinju-tinju besar meraung satu demi satu. Setelah beberapa kali berusaha, naga merah itu merasa pusing dan jatuh ke lantai ruang pelatihan di lantai 3. Menunggangi naga itu, Howard Zhang mencibir, saya lihat kamu tidak jujur. Naga itu merasakan pukulan tinju berat Howard Zhang dan dengan cepat merintih, seolah memohon belas kasihan. Melihat naga merah itu akhirnya melunak, Howard Zhang turun dari tubuhnya sambil tersenyum. Naga merah itu tampaknya takut pada Howard Zhang. Dia bahkan tidak berani menatapnya. Dia hanya merangkak di bawah kakinya. Pada saat itu, Kevin Ye, dengan senyum tipis, melangkah maju dan berkata, selamat, Haozi, akhirnya kau menerima senjata ajaibmu. Di hadapan Kevin Ye, Howard Zhang tersenyum, yang merupakan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian, Howard Zhang mengulurkan telapak tangannya dan berkata, apa yang kau lakukan di tanah? Kembalilah. Jelas, Howard Zhang mengatakan ini kepada naga merah yang merangkak di lantai. Naga itu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tampak sedih, dia tidak berani menantang Howard Zhang lagi. Dalam sekejap, naga merah itu berubah menjadi cahaya merah dan menghilang. Pada saat berikutnya, Kevin Ye dan Michael Liu melihat cincin naga di jari tengah tangan kanan Howard Zhang. Seluruh tubuh cincin itu berwarna merah karena darah. Seluruh tubuhnya seperti naga yang melingkari jari-jari Howard Zhang. Di permukaan cincin, ada kepala naga yang sejajar. Mata masih berkedip, yang cukup indah. Michael Liu melihat cincin ini, yang disebut iri hati, kecemburuan, dan kebencian. 2 langkah ke depan, Michael Liu memegang tangan Howard Zhang dan berkata, Hao Deng nak, kamu sudah berkembang. Cincin ini benar-benar indah, bagaimana kalau aku memakainya? Setelah mendengar kata-kata Liu Ming, Howard Zhang tidak mengatakan apa-apa. Cincin naga di cincin itu bergerak lebih dulu.
Kepala naga di cincin itu tiba-tiba bergerak. Mulutnya terbuka dan dia menggigit Michael Liu. Michael Liu terkejut. Jari telunjuk tangan kirinya baru saja digigit di tengah. Michael Liu yang kesakitan berteriak. Sakit, 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 lepaskan, lepaskan, aku tidak memakainya, aku tidak bisa melakukannya tanpa memakainya. Mendengarkan cerita Liu Ming, dia menerima kekalahan, dan cincin berpola naga mengeluarkan dengungan menghina di napasnya. Sambil menutupi jarinya, Michael Liu berteriak tidak senang, menatap tajam ke arah Howard Zhang dan berkata, ini benar-benar seperti tipe master. Haozi, senjata ajaib ini sama sepertimu, bau dan keras. Mendengar ini, Howard Zhang dan Kevin Ye di satu sisi tidak dapat menahan tawa. Saat ini, Kevin Ye beberapa langkah lagi untuk mendekati Howard Zhang, jarinya dengan lembut terangkat di tangan Howard Zhang pada cincin cahaya ini. Cincin naga itu sangat takut pada Kevin Ye dan tidak tahu untuk membuat kesalahan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, itu juga disempurnakan oleh Kevin Ye. Ada rasa takut alami terhadap napas Kevin Ye. Jari Kevin Ye dengan ringan, cincin naga itu segera menunjukkan penampilan aslinya. Tongkat Kimei berwarna merah kemerahan tergantung di udara. Seluruh tubuh tongkat itu berwarna merah cerah. Pola naga melekat pada tongkat itu. Sisik dan sisiknya terlihat jelas. Ada kekuatan naga yang keluar dari tongkat itu. Melihat senjatanya, Howard Zhang penuh dengan emosi dan berkata kepada Kevin Ye, "Kakak Ye, kamu telah memurnikan batang besi ini, atau kamu dapat memberinya nama." Kevin Ye berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku lihat dia penuh dengan kekuatan naga dan merah. Lebih baik aku memanggilnya nyanyian naga merah." Nyanyian naga merah, nyanyian naga merah, bagus dan bagus, itu disebut nyanyian naga merah, haha, akhirnya aku memiliki senjata ajaibku sendiri. Dengan gembira, Howard Zhang mengambil nyanyian naga merah dan mulai menari. Michael Liu bergumam di sudut mulutnya dan berkata dengan wajah penuh rasa, "Kakak ipar, Haozi, senjata ajaib anak ini telah dilatih. Bagaimana dengan milikku? Jangan khawatir, semuanya akan ada, akan ada." Kevin Ye tersenyum tipis, menenangkan Michael Liu seperti anak kecil. Bab 1296. Setelah kembali ke Kota Langit, Kevin Ye, Howard Zhang, dan Michael Liu, gabungan segitiga besi dari sekolah menengah Lin Hai No. 1. Selalu tenggelam dalam ruang latihan Kota Langit. Selama siang dan malam ini, api di bawah tangan Kevin Ye tidak pernah padam. Dalam penempaan yang konstan, semua jenis cahaya juga muncul di Kota Langit dari waktu ke waktu, menunjukkan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan Kevin Ye Lai, yang juga mampu memurnikan perkakasnya, Yang Jun jelas merupakan kesulitan yang sangat besar. Siang dan malam ini, Yang Jun menghabiskan lebih dari 1000 km dari Jiangnan ke ibu kota kekaisaran. Meskipun Yang Jun adalah seorang pejuang, dia menyetir sendirian untuk jarak yang begitu jauh dengan dua sosok berbahaya, Bei Mingwell dan Fujibu Yijiro. Ini tidak diragukan lagi merupakan ujian besar bagi Yang Jun. Mobil Porsche tidak dapat berhenti melaju di jalan raya. Dari waktu ke waktu, Yang Jun melihat melalui kaca spion kedua orang yang duduk di tempat parkir belakang. Saat ini, Yang Jun sudah bisa melihat jejak darah di matanya. Sebaliknya, Yoshiro Fujimoto dan Roda Beiming, yang duduk di belakang, tampak menikmati diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak seperti tahanan. Sebaliknya, mereka merasa sedikit bertamasya. Berhenti, berhenti, berhenti. Tiba-tiba, Fujimoto berteriak, suaranya sedikit serak dan kasar. Saat ini, Yang Jun hampir gila. Sepanjang jalan, Yang Jun telah dihentikan berkali-kali. Jika kedua orang ini tidak terganggu oleh Yang Jun akan menjadi ibu kota kaisar. Cahaya dingin bersenandung, Yang Jun meremehkan cara orang suci menanggung orang dewasa dan apa masalahnya, kali ini lapar, masih haus. Jelas, kesabaran Yang Jun saat ini telah dipoles oleh kedua orang Jepang ini. Kata-katanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Sebaliknya, dia sama sekali tidak malu. Dia berkata, saya tidak lapar atau haus, tetapi saya sudah tua dan ingin pergi ke kamar mandi untuk ukuran besar. Yang Jun adalah garis hitam ketika dia mendengar kata-katanya. Kau tahu, dia juga orang suci di Jepang. Aku tidak menyangka orang ini bahkan bisa mengucapkan sidun untuk menunda waktu. Ini tidak sesuai dengan statusnya sebagai orang suci. Atas permintaan Fujibu Jiro, Yang Jun hanya bersenandung pelan, oh, apakah kamu bukan seorang ninja? Kalau begitu bersabarlah, tunggu beberapa jam ke ibu kota kekaisaran, aku mohon padamu Tuhan, apakah kamar mandi paling mewah? Yang Jun sendiri adalah orang yang tidak pernah berbicara dan tertawa. Benar-benar dua orang Jepang yang membuatnya mengatakan hal seperti itu sehingga dia sangat frustrasi dengan dua orang Jepang ini. Setelah mendengar jawaban Yang Jun, Fujibu Jiro sama sekali tidak marah. Ia menggerakkan tubuh kecilnya sejenak dan berkata dengan senyum buruk, tidak apa-apa untuk menanggungnya, tetapi aku khawatir aku sudah tua. Begitu aku tidak bisa menahannya, tidak baik mengotori mobilmu saat aku tidak bisa menahannya.
Saat ia berbicara, wajahnya yang keriput tiba-tiba memerah, lalu ada kepulan asap di seluruh mobil, lalu ada bau busuk yang sulit diucapkan. Untuk rasa ini, Yang Jun hampir kehabisan napas, dan dengan cepat membuka jendela. Ia pikir ia tidak bangga dengan mobil itu, tetapi ia tidak merasa bangga. Saat ini, Yang Jun memiliki perasaan bahwa ia sudah muak. Orang Jepang tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Yang satu adalah pangeran Jepang dan yang lainnya adalah toleransi orang suci Jepang. Namun, kekuatan yang tidak tahu malu ini tidak cukup baik. Tidak seorang pun bisa keluar darinya. Pada saat itu, Roda Beiming, yang duduk di belakang, tiba-tiba membuka mulutnya dan mendengus, Kapten Yang, meskipun kita sekarang adalah tahanan, kita juga memiliki hak asasi manusia yang paling mendasar. Selain itu, istana kita juga merupakan putra mahkota Jepang. Apakah terlalu tidak sopan bagimu untuk memperlakukan pangeran suatu negara dengan cara ini? Jelas, Kojiro Fujibu dan Roda Beiming ini sama-sama berwajah merah dan putih di depan Yang Jun. Namun, Yang Jun Dao bukanlah boneka berusia 3 tahun yang dapat membiarkan mereka bermain-main dengannya sesuka hati. Yang Jun tampak mencemooh dan berkata, Yang Mulia bercanda. Kami di timur selalu memperlakukan teman-teman kami dengan sopan. Mengenai orang-orang seperti pangeran yang meracuni orang-orang kami di timur, saya khawatir kami tidak tahan dengan etika timur kami. Sambil berbicara, Yang Jun menginjak pedal gas, mempercepat kecepatan, siap untuk mempercepat Wang Di ke depan. Dalam hal ini, Fujimoto dan Beiming Well hanya bisa saling memandang tanpa daya, lagi pula, mereka sekarang adalah daging di talenan, yang akan disembelih. Tanpa kultivasi, mereka terikat dengan segala macam cara. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi Yang Jun. Untuk sesaat, ada keheningan di seluruh mobil. Namun, itu sunyi, tetapi Fujimoto adalah pencuri yang tak kenal lelah. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan melihat langit gelap di luar. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan jejak seringai yang tak terkatakan. Saat itu baru pukul 2 atau 3 pagi. Tidak banyak kendaraan di seluruh jalan tol. Bahkan bagian jalan yang diambil Yang Jun sepi dan tidak berpenghuni. Selain jalan raya ini, ada sawah tandus di mana-mana. Angin liar tampak sangat gelisah. Setelah hening sejenak, Masobujiro tiba-tiba mulai mencibir lagi dan berkata, Kapten Yang, waktu luang ini membosankan, kalau tidak, kita bisa membicarakan kesepakatan. Yang Jun tertegun, lalu mencibir dan berkata, bisnis. Bisnis apa yang bisa kulakukan denganmu? Kapten Yang, tidak ada bisnis yang tidak bisa dibicarakan di dunia ini. Pada akhirnya, yang dilihat orang besar hanyalah harga. Setelah jeda, Yoshiro Fujimoto melanjutkan, menurutku Kapten Yang hanyalah kapten kecil dengan pedang biru. Kalau tidak, jika kau bersedia melepaskan kami, bagaimana kalau menjadi Pangeran Fu di Jepang? Mendengar kata-kata Fujimoto Jiro, Yang Jun tersenyum lebar, hahaha, itu konyol, itu benar-benar konyol. Tuan Sengren menganggap kita Yang Jun sebagai seseorang. Kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengkhianati negara kita dan mencari kemuliaan. Apakah Kapten Yang tidak lagi memikirkannya? Jangan pikirkan itu. Bahkan jika kau memberiku posisi kaisar, aku tidak langka. Kata-kata Yang Jun tegas. Jelas, Yang Jun menolak untuk menerima Fujimoto. Namun, anehnya Fujimoto tampaknya tidak terkejut sama sekali. Dia hanya menghela nafas dan mendesah 2 kali, sayang sekali. Karena kau begitu bodoh dan keras kepala, Kapten Yang hanya bisa meminta maaf padamu. Dengan itu, wajah Fujibu Yoshiro di satu sisi, matanya menjadi menyeramkan, dan dia berteriak, lakukan. Bab 1297. Suara Fujibu juga Jiro mulai membuat Yang Jun merasa sangat tidak bisa dijelaskan. Lagi pula, saat ini, mobil Yang Jun hanya miliknya sendiri, Fujimoto dan Beiming Well. Baik Beiming Well maupun Fujibu Yakiro disegel oleh Kevin Ye, dan tidak ada kemungkinan untuk melawan sama sekali. Jika mereka benar-benar melepaskan diri dari segel Kevin Ye, saya khawatir mereka tidak akan mendapat masalah sampai sekarang. Melalui kaca spion, Yang Jun memperhatikan dengan waspada Masobu Yoshiro dan Beiming Well yang duduk dengan aman di kursi belakang mobil. Yang Jun menemukan bahwa kedua orang ini duduk di Diaoyutai, tetapi mereka tidak bermaksud melakukan apapun, apalagi melakukannya. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Tetapi semakin seperti ini, Yang Junyu merasa aneh, lagi pula, Fujibu Yoshiro orang seperti ini tidak akan pernah tanpa tujuan. Yang tidak diharapkan Yang Junwan adalah bahwa bahayanya tidak datang dari dalam mobil, tetapi dari luar. Tepat ketika Yang Jun sedang dalam keadaan tidak sadar, di sisi jalan raya yang gelap, semak-semak, satu demi satu sosok hitam, seperti roh di malam yang gelap, melompat keluar dari kedua sisi jalan raya. Orang-orang berpakaian hitam ini banyak sekali, menutupi wajah mereka, dan gerakan tubuh mereka sangat aneh, tidak seperti prajurit timur. Yang Jun, yang sedang mengemudi, langsung dikejutkan oleh sosok-sosok hitam yang tiba-tiba melompat keluar dari kedua sisi jalan dan menginjak rem. Setelah beberapa putaran, mobil itu berhenti.
Adapun orang-orang berpakaian hitam itu, melihat kendaraan itu berhenti, mereka segera bergegas menghampiri mereka. Sebelum, sesudah, kiri, kanan dan kiri, Porsche Yang Jun terjebak di tengah. Ninja. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua mati. Saat itu, Yang Jun segera mengenali pakaian orang-orang ini. Orang-orang yang tiba-tiba muncul di jalan raya di luar ibu kota kekaisaran dan menghalangi jalan mereka bukanlah orang lain. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggal di Hulkou dalam Perang Dunia Pertama Dasigou. Orang-orang ini bahkan belum mengganti pakaian mereka, dan beberapa dari mereka memiliki darah hitam di tubuh mereka. Ketika mendengar ketakutan Yang Jun, dia mencibir dan berkata, "Kenapa, Kapten Yang, apakah ini kejutan dan kejutan?" Yang Jun dengan cepat berbalik, dengan ekspresi panik menatap Fujimoto Jiro, berkata, "Apakah itu kamu?" Masobu Yoshiro mencibir dan berkata, "Tentu saja, dalam menghadapi lawan seperti tim penegak hukum kekuatan orientalmu, aku secara alami akan tetap tinggal. Kapten Yang, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat membunuh ninja Jepangku? Hari ini, Ben Sengren akan memberi Kapten Yang pelajaran. Ninja, kamu tidak boleh mati." Mengenai perkataan Fujibu, Yang Jun hanya mendengus dan berkata, "Lelucon, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Karena aku bisa membunuh mereka sekali, aku bisa membunuh mereka untuk kedua kalinya. Apakah kau pikir dengan kesabaran ini, kau bisa menyelamatkanmu dari kehidupan? Mimpi, kalau begitu Kapten Yang akan mencoba dan melihat." Yang Jun mengabaikan tatapan mengejek Fujibu, mendorong pintu lurus dan turun. Saat ini, jalan raya yang gelap telah diblokir oleh ratusan ninja yang berjalan. Untungnya, saat itu tengah malam, dan tidak ada lalu lintas. Di hadapan para ninja berpakaian hitam ini, yang masih berlumuran darah hitam, Yang Jun segera mengangkat tangannya, dan pedang hantu di tangannya segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sambil duduk di dalam mobil, Masobu Yajiro mencibir dan berkata dengan suara rendah, "Prajuritku yang paling setia di Jepang, silakan, silakan. Orang ini akan menjadi milikmu malam ini." Dengan dorongan Masobu, ratusan ninja di luar mobil hampir menyerbu Yang Jun. Mereka tidak berteriak, tidak berbicara, bahkan tidak memiliki mata kosong, tetapi sekarang mereka memiliki tujuan yang sama, membunuh orang ini di depan mereka. "Bagus. Bagus, datang." Teriak Yang Jun, pedang di tangannya bergetar, dan segera membunuh kekerumunan. Jika kemunculan ninja yang tiba-tiba di jalan raya hanyalah kesabaran biasa, maka Yang Jun tidak takut. Bagaimanapun, tidak sulit untuk membunuh mereka dengan kultivasi bawaan Yang Jun. Tetapi hal yang membuat orang mati adalah bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa, tetapi boneka yang telah mati sekali dan tidak memiliki kesadaran. Jika mereka menyerbu maju satu persatu, mereka akan menjadi hal yang sangat sulit bagi Yang Jun. Duduk di dalam mobil, pada saat Bei Mingwell dan Departemen Pakaian juga Jiro tiba-tiba merasa lega. Bei Mingwell memiringkan kepalanya dan menatap Masobu Jiro, dan berkata dengan senyum buruk, "Aku tidak menyangka bahwa Lord Sengren masih memiliki tangan seperti itu. Sungguh di luar dugaan istana ini." Masobu Jiro juga langsung tertawa, "Yang mulia tidak menyangka itu, sebenarnya, saya tidak memikirkannya. Boneka-boneka itu seharusnya menjaga lembah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa." Roda Beiming melihat keluar jendela dengan pandangan ringan, dan berkata, "Tuan Sengren, apakah menurut Anda mereka dapat membunuh pasukan yang sulit untuk dikatakan?" Masujiro menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Namun, dia segera mengubah kata-katanya, "Tetapi pangeran, jangan khawatir, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Yang Jun itu, mereka dapat memberi kita cukup waktu. Selama kita keluar dari kendali tim penegak hukum kekuatan timur, kita akan bebas." Roda Beiming segera menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Orang bijak yang sabar mengatakan bahwa itu masuk akal. Pada saat ini, kita seharusnya tidak pergi ke ibu kota timur kaisar." Saat dia berbicara, mata kedua orang di dalam mobil itu berbalik lagi dan melihat keluar mobil pada saat yang sama. Saat ini, jalan raya di luar ibu kota kekaisaran berada di tengah bulan. Yang Jun dikelilingi oleh sekelompok boneka. Pedang hantu di tangannya beriak dengan cahaya pedang yang tak terbatas, dan kecepatannya sangat cepat. Yang Jun terkejut, dia jelas-jelas bunuh diri, tetapi dia masih bisa berdiri di genangan darah, dan kemudian menyerang dirinya sendiri lagi. "Sialan, aku tidak percaya hari ini. Aku tidak bisa membunuh kalian monster." Saat Yang Jun mengatakan ini, dia bangkit dengan ganas. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara, dan kemudian pedangnya jatuh dari langit, menerangi seluruh langit malam. Sementara Yang Jun bertarung dengan pedangnya, kedua sosok itu sudah keluar dari mobil Porsche, lalu melompat keluar dari jalan raya, dan segera menghilang dalam kegelapan. Yang Jun melihat Bei Mingwell dan Yijilang melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Serangan marah, Yang Jun menuju bayangan menghilang dalam kegelapan, "Sialan, sialan, kalian semua mati." Setelah itu, Yang Jun mengangkat pedangnya lagi.
Kekuatan dunia bawah bergejolak seperti air pasang, dan mulai melonjak di jalan raya.